Yang ketiga, menjawab tes secara lisan tentang bulan-bulan penting di Indonesia. Dan yang keempat, mengungkapkan hasil short story masing-masing di depan kelas. Fungsi sosial memberi dan meminta informasi terkait nama beliau sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam menggunakan metode pembelajaran dengan menulis tanggal yang terdiri dari tanggal dan bulan, akan ada perbedaan urutan antara pendidikan dan tulisan seperti kita menulis 15 Desember kita menyebut the 15th of December. Tidak boleh, belum boleh katanya. Oke. Apakan sih, apakan? Ini dibaca. Ini dibaca. Indikator. Indikator untuk kesehatan bahasa penilaian. Data yang dari Indonesia itu. 12 dan baca. Tadi seksi. Kalau penilaian, kan ini penilaiannya jadi satu apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Bukan sendiri, berikan sendiri. Untuk penilaian, kalau kita pakai tes, kuis yang akan diberikan di akhir pembahasan, jenis tesnya objektif. Seperti menanyakan first month of the month, bla bla bla. Non-tes berarti ki oral. Itu untuk indikator mana? Non-tes. Yang penilaian itu. Tes berarti kan Yang itu loh. writing. Kan tes. Yang written tadi. Kok non? Ya apa ya? Pertemuan keduanya baru ada tesnya. Pada setiap kali tatap muka selalu ada. Harusnya kan tes ya. Jadi nanti tinggal nambah ya yang spoken tesnya yang mana. Nah, oke, saya sekarang kembali ke beneran. indikator. Oh, bentuknya subjektif, Pak. Aku ada itu. Gantiin aja. Baik. Ya, untuk kelompok spoken ini Iya, kan sorry. artinya bahwa ada kegiatan listening dengan kegiatan speakingnya. Oke, baik. Tolong untuk yang 1, 2, 3, 4 ini mana yang listening, mana yang speaking? Ini speaking, ini speaking. Memang kan itu listening bisa. Itu kan latihan latihan Writing. Jadi kan prosesnya mendengarkan, tetapi pada untuk mengetahui hasil mendengarkannya apa? Biasanya kan ada listening comprehension-nya. Nah, listening comprehension dalam bentuk apa? Latihan-latihannya, apakah menjawab pertanyaan, ataukah menjodohkan, ataukah menjodohkan kan itu? Yang listening comprehension. Oke, jadi nomor 2 ini adalah listeningnya. Nomor 3 juga listeningnya. Ya. Terus untuk yang keempat ini untuk speakingnya berarti. Oke, baik. Terus untuk yang nomor 1 itu bisa masuk ke speakingnya karena pronunciation ya. Mungkin untuk yang nomor 4 ini yang kurang spesifik ya. Kurang spesifik untuk kata kerja mengungkapkan hasil short story-nya itu hasilnya dalam bentuk apa? Misalkan apakah ini dalam bentuk menceritakan ulang detail rencana di bulan depan yang mau dilakukan terus dipresentasikan di depan kelas. Tapi itu kalimatnya mau mengungkapkan hasil short story masing-masing di depan kelas. Mempresentasikan. Bukan, jadi mestinya karena ini kan ingin materinya apa toh? Bulan ya. Secara listening tadi siswa dapat misalkan untuk speaking siswa dapat membuat kalimat secara lisan tentang kegiatan yang akan dalam modul PJJ, Wak. Dalam. Jadi membuat kalimatnya.
belum sampai membuat dialog, karena untuk kelas 7 itu kan belum sampai dia membuat dialog, masih menyusun saja. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian masih dalam kelompok spoken, untuk kegiatan pembelajarannya, Tadi saya merah. mau tanya untuk metode pembelajaran video based learning itu apa ya? CTRL. Apakah itu memang metode? Apakah itu memang metode? Karena untuk video itu bukan metode, tetapi media. Iya, media pembelajaran video itu. Nah, jadi ini saya juga menanyakan tentang metodenya, nanti di written-nya juga ada metode apa, itu juga dasarnya dari mana. Nah, jadi pertama, untuk spoken dengan menggunakan metode mungkin yang dimaksud dengan menggunakan media ini, tapi karena pronunciation, jadi bisa menggunakan metode drilling, bisa, atau langsung menggunakan metode audiolingual, ya kan? Kalau untuk pronunciation atau listening kan metode audiolingual, CRM itu, audiolingual method itu. Kemudian siswa dapat, nah, antara indikator dengan kegiatan pembelajaran harusnya kata kerjanya sama. Kenapa di dalam indikator menyebut mengulang, tetapi di kegiatan pembelajaran menirukan? Jadi ini harusnya sama, mengulang. Terus ini menjodohkan, ini mencocokkan, harusnya sama, menjodohkan ya mencocokkan. Ya. Terus Koreksi mati gitu. ada metode ceramah. Yang lebih bodoh mereka. Berarti dengan media video tadi siswa dapat menirukan atau mengulang tadi dan mencocokkan. Kemudian dengan metode ceramah siswa dapat menjawab pertanyaan. Apa betul metode ceramah itu bisa menjawab pertanyaan? Yang ceramah siapa? Gurunya, dijelaskan guru cuma belum ngerti Indonesia, terus nanti ditanyai secara itu bukan metode ceramah, metode tanya jawab. Nah, yuk, ini perlu dipertanyakan ini mata kuliah belajar pembelajarannya ini. Yuk, nah, metode tanya jawab. Belum. Dengan menggunakan metode tanya jawab, kita didik dapat ini. Nah, cuma perlu diperhatikan karena ini nanti sudah berbasis pembelajaran abjad 1, maka metode pembelajarannya harus menggunakan yang kemana? Problem based, project based, atau discovery inquiry. Gitu kan. Nah, jadi kalau seperti ini nanti bisa juga problem based. Kegiatan belajar. Problem based, jadi siswa diberikan permasalahan dengan nama-nama harinya itu. Coba diperhatikan sintaksnya. Jadi langkah-langkah kalau kita menggunakan model problem based itu bagaimana? Itu yang nanti diterapkan. Tahapan pertama apa, kedua apa, dan seterusnya. Ya. Jadi itu. Nah, untuk yang nomor 4, langkah atau kegiatan pembelajarannya yang mana? Menjawab? Mana? Dulu Speaking. Nah, saya mau tanya, metode pembelajaran imajinatif itu yang Nanti dia bagaimana? ikut speaking kok. yang seperti mengarang. Nanti ikut speaking kok. Itu teorinya siapa? Ada nggak metode? Padahal sekarang sudah tidak boleh berimajinatif, harus kontekstual. Harus dibawa dalam kondisi yang sebenarnya, tidak lagi berimajinasi. Karena itu dengan berbasis problem based, maka kontekstual. Jadi tidak menggunakan imajinasi lagi. Nah, kalau ada masalah yang seperti ini, bagaimana siswa memberikan solusi? Nah, caranya memandu mereka bisa memecahkan masalah ada di dalam langkah-langkah problem based-nya. Jadi penggunaan metodenya tolong diganti dengan yang sekarang problem based, project based, atau yang ini. Nah, kalau misalkan mau yang
habis berarti harus ada setiap kali tatap muka, tidak bisa hanya satu kali tatap muka. Ya. Baik, sekarang written. Written 1, 2, 3. Terus kan dia apa ini? Hanya 3. Baik, mana yang untuk kegiatan readingnya dan mana untuk kegiatan writingnya? Kayaknya ini masih kegiatan untuk reading semua, mengelompokkan, melengkapi, menjawab, itu masih reading. Nah, writingnya untuk latihan indikator KD menyusun yang mana? Belum ada. Jadi mungkin dari teks yang mereka pelajari yang tentang nama-nama bulan tadi, terus siswa diminta untuk menyusun kembali, misalkan dari kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi paragraf, seperti itu kan latihan. Nah, asalnya dari reading. Nah, itu untuk kegiatan writingnya belum ada pada kelompok written, itu masih didominasi keterampilan readingnya. Nah, berikutnya kegiatan pembelajaran metode role play itu nggak cocok untuk reading, justru ini cocoknya untuk speaking karena berpasangan, latihan speaking itu role play. Tapi kalau reading bukan ini. Justru yang tadi problem base itu bisa ke sana. Karena dengan problem base itu kan mereka mempunyai masalah-masalah bagaimana menggiring pertanyaan ini tadi dengan 5M-nya nanti, mengamati, menanya dan seterusnya. Nah, ini kan belum memperhatikan pendekatan saintifik, sementara masih menulis saja, belum ada unsur pendekatan saintifiknya, ada 5M-nya, kemudian ada nanti menggunakan yang 4C-nya, belum ada ini, masih kondisi yang sebenarnya, ya, masih asli. Nah, jadi pemilihan metodenya kurang tepat. Ya, role play itu untuk kelompok spoken. Nah, kira-kira kalau yang masih sebelum abad 21 mungkin untuk reading itu bisa juga dengan menggunakan metode tanya jawab tadi, karena setelah teks dibaca kemudian diberi pertanyaan, di situ ada diskusi. Tapi kalau mau dikompetisikan bisa berarti pakai model yang lainnya. Nah, itu yang harus dibaca. Sebetulnya di soft file yang sudah saya kirim itu ada banyak pilihan model, metode, permainan, itu bisa dipakai. Jadi untuk kegiatan pembelajaran itu tidak harus menggunakan metode, tidak harus menggunakan model, bisa juga permainan. Karena model ya, itu bisa dikompetisikan. Jadi ada persaingan antar kelompok itu bisa, karena penerapannya di dalam model itu siswa tidak bekerja sendiri, siswa bekerja secara kelompok. Nah, antar kelompok ini bersaing itu lebih bagus. Jadi mereka ada semacam berusaha untuk memenangkan kompetisi. Nah, disitulah keaktifan peserta didiknya. Nah, itu yang dituntut, sehingga kita sebagai seorang pendidik mempersiapkannya itu yang agak jelimetnya, bagaimana menantang anak-anak ini. Jadi tolong untuk yang kegiatan pembelajaran dipelajari di soft file-nya itu di bab 5 ya, nanti di soft file-nya itu di bab 5 pendekatan model-model pembelajaran pada kurikulum 2013. Nah, itu banyak sekali yang bisa dipilih, digunakan karena termasuk di dalamnya sudah ada sintaksnya, diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang tadi penilaian itu untuk yang kelompok written, kelompok speakingnya belum. Jadi penilaian itu memang diperlukan untuk satu kali tatap muka untuk mengetahui apakah indikator yang kita lakukan penerapannya di dalam kelas dalam satu kali tatap muka ini tercapai atau tidak.
Nah, itu bisa kita lihat dari hasil mereka menjawab latihan dalam soal penilaian tadi. Tuh, karena itu waktunya nggak usah panjang-panjang, mungkin sekitar 10 menit. Nah, 10 menit itu ada berapa soal, satu indikator berapa soal gitu ya. Itu wajib dikeluarkan ya, termasuk nanti setelah ada penilaian itu harus dimasukkan ke LKPD. Ini untuk 1 kali tatap muka, 1 kali penilaian. Beda dengan yang formatif. Kalau formatif bisa juga 1 KD ini selesai baru diadakan. Apa pancet aja tadi nontes. Jadi kalau yang seperti ini bisa disebut semacam kuis kecil, kemudian formatif, terus UTS, baru nanti. Terus diganti apa? Nontes. Ya, jadi itu tadi masih penilaiannya sudah sesuai, cuma penilaian tadi itu untuk indikator yang mana? Kalau untuk kelompok Britain misalkan. Oke, yang sing itu. Coba penilaian tadi. Tunggu apa? Ibu sing dikirim Ibu. Indikator yang nomor berapa? Dari oh yang menjawab pertanyaan berkaitan dengan nama-nama bulan. Coba soalnya bagaimana? Digeser ke kanan. Coba sekarang. Nah, itu perintahnya. Saya coba jenis tesnya, kemudian objektif, kemudian apa? Read each clue, write the answer. Iki aja jenis tadi. Iki aja Ini untuk indikator apa ini? Karena kayaknya ini vocab ya, jadi mengarah nopo? vocab. Inquiry sih san. Coba dibaca nomor 1 itu soalnya apa? My First, ini. first month of the month, bla bla bla. Nah, berarti itu apa? Pertanyaan vocab itu. Gak apa-apa, kalau vocab bisa masuk ke reading bisa. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti itu masuk indikator mana tadi? Siswa dapat menyebutnya menjawab soal. Oh, cocok kalau menjawab soal. Melengkapi tes soal tentang tes soal. Melengkapi kalimat dengan tes soalnya diganti, melengkapi kalimat tentang nama-nama bulan, melengkapi kalimat rumpang tentang nama-nama bulan, melengkapi kalimat rumpang kalimat rumpang tentang nama-nama bulan. Oke, betul. Kalau memang seperti itu untuk yang kelompok written ya, speakingnya belum. Ya kan, untuk 1 kali pertemuan yang disebutkan tadi. Ada pertanyaan? Paham ya? Jadi sementara untuk indikatornya kelompok spoken sudah, kelompok writtennya untuk writingnya belum muncul. Terus kegiatan pembelajaran, metodenya mohon diubah, ya, diganti yang sesuai dengan yang sekarang. Terus kata kerja yang digunakan di dalam indikator itu yang nanti juga keluar di dalam langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Kemudian penilaiannya tadi untuk yang kelompok written sudah oke, tinggal yang kelompok spoken ya, oke. Baik, saya akhiri. Terima kasih Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelas 7. Bisa. Kita mencoba kelas 7. Belum muncul.
menjawab pasangan bersama teman tim. Peserta didik dapat melengkapi jawaban pada latihan aktivitas 11 atau DSW, reading dan writing. Peserta didik dapat menyusun struktur teks tentang jati diri dan dapat ada metode latihan aktivitas 15. Peserta didik dapat menggunakan guru membacakan teks tentang gambar pohon keluarga dan siswa yang pada latihan aktivitas 12 dan peserta didik dapat memperhatikan penggunaan kosakata dan pengincaran dengan pada teks dan juga Baik. Berikutnya kegiatan pembelajaran dengan model untuk kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran peserta didik dapat mencolokkan atau matching, erase atau mengisi kembali, dan filosofis atau filosofis. Dengan menggunakan model dapat membuat pohon keluarga beserta sendiri, menyatakan secara lisan tentang pohon keluarga, terus menirukan kalimat rasional tentang diri, menyatakan secara lisan tentang diri dan menjawab pertanyaan dari untuk penilaiannya tes bentuknya objektif, tidak complete the dialog text below currently. Oke, baik. Ini kebetulan satu kelompok 3 orang, berarti ada yang membahas tentang unsur kebahasaan. Ya, unsur kebahasanya di sini jangan dikecilkan, untuk vocab dan ini. Baik, saya mulai sebetulnya dari indikator dulu. Dari indikator. Jadi tugas kelompok mohon diurutkan dulu. Ya. Karena untuk yang menirukan di sini nomor 1 itu muncul lagi di bawah 2 kali menirukan. Terus yang kedua ada kata kerja yang di dalam indikator itu menunjukkan proses. Coba di bawah itu mengidenya, terus ada mempelajari 1. Terus berikutnya lagi ada lagi di bawah tadi. Nah, mempraktekkan, terus mendengarkan. Itu di bawah mendengarkan. Itu kan proses, hasil dari mendengarkan apa? Begitu. Jadi harusnya siswa dapat membuat pohon family tree itu kan pohon keluarga gitu harusnya. Pada yang peserta didik dapat mendengarkan ini. Jadi indikatornya adalah siswa dapat membuat pohon keluarga secara tertulis, gitu. Karena ini kan untuk kelompok written. Bisa jadi nanti kelompok written dipresentasikan secara lisan, bisa juga. Tapi mereka dapat membuat pohon, menjelaskan pohon keluarga secara lisan. Kalau yang written, siswa dapat membuat atau mendeskripsikan pohon keluarga secara tertulis gitu nantinya. Ya. Jadi ini masih dalam indikator saja belum spesifik. Jadi perubahannya ada, tetapi tidak bisa diukur, tidak bisa dibuat penilaian. Demikian juga untuk yang peserta didik dapat memperhatikan penggunaan, harusnya langsung hasilnya. Pada aktiviti 17 itu apa yang diharapkan? Mereka bisa membuat kalimat dari kosakata yang ditentukan seperti itu kah? Apa kira-kira aktiviti 17 itu untuk vocabulary-nya? Apa? Di aktiviti, di bukunya, di modulnya. Di aktiviti 17 itu apa latihannya? Sudah ada di situ. Coba mana aktiviti 17?
itu? Coba dibesarkan. CCT 17-nya, apa perintahnya itu apa? CCT 17 itu. Ada nggak perintah tugasnya? Kemudian tugasnya siswa apa itu? Ada? Ada. Nah itu kan sebetulnya bisa kalau hanya pengejaan aja ya. Kalau itu masuk ke pronunciation itu, ya masuk pronunciation. Jadi siswa dapat melafalkan dengan ejaan yang benar. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Oke, kembali lagi ke indikator lagi. Dari atas lagi indikatornya. Dapat menirukan kalimat transaksional tentang ini, oke. Nah, yang nomor 2 ini siswa peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan untuk indikator, untuk yang lainnya juga ya, mohon perhatian. Untuk yang lainnya, indikator atau nanti bisa juga disebut dengan tujuan. Kata sambung dan ini tidak diizinkan, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Secara logika, siswa tidak memungkinkan mengerjakan 2 aktivitas dalam satu kegiatan. Jadi ini mengidentifikasi dan menjelaskan. Mengidentifikasi aja belum selesai langsung bisa menjelaskan, tidak mungkin. Jadi harusnya kan mengidentifikasi dulu, baru menjelaskan. Atau mungkin karena mengidentifikasi itu kan hanya sifatnya operasional saja, belum spesifik. Nah, caranya spesifiknya apa? Yaitu dia dengan menjelaskan. Jadi dia bisa mengenali tapi dengan cara menjelaskan. Karena itu, maka kalimatnya diperbaiki peserta didik dapat mengidentifikasi dengan cara menjelaskan teks tentang jati diri. Nah, ini ada 3 ternyata. 3 kegiatan ini. Ini ada 3 kegiatan. Mengidentifikasi, menjelaskan, ini menjawab pertanyaan. Nah, itu dipecah saja. Mungkin dia menjawab pertanyaan dulu, baru menjelaskan, atau menjelaskan dulu, baru menjawab pertanyaan. Tuh, dipecah. Nah, berikutnya untuk spokennya siswa dapat menanyakan secara lisan tentang jati diri. Oke. Terus peserta didik dapat menyusun untuk, nah, kalau untuk yang di atas itu listening dengan speakingnya sudah ada. Tapi untuk yang di bawah ini menanyakan dan seterusnya, ini mana yang reading, mana yang writing. Mana yang reading, mana yang. Untuk menanyakan itu apa? Itu kayaknya kalau menanyakan seperti itu masuk ke spoken. Kalau menyusun masuk ke writing. Ya kan? Tapi untuk readingnya sendiri belum ada. Mungkin menjawab pertanyaan tadi yang di atas tadi mungkin ya. Yang ada 3 kegiatan tadi dengan cara menjawab pertanyaan itu mungkin. Nah, dipecah ya itu ada 2. Jadi menjawab pertanyaan bisa secara lisan, bisa juga secara reading. Ya kan? Jadi untuk listeningnya bisa, untuk readingnya juga bisa. Itu yang perlu diperhatikan. Terus menyusun, oke. Nah, mempelajari tadi dibetulkan, harus cari kata kerja yang operasional dan spesifik, memasangkan atau menjodohkan, oke. Nah, ini menirukan lagi, ya kan? Terus mempraktekkan diganti yang lebih operasional dan spesifik, melengkapi ini masuk kegiatan reading, ya.
Terus nggak usah ada modul PJJ, itu nggak perlu dimasukkan. Mendengarkan itu juga harus diganti karena ini kan listening berarti ya. Mungkin siswa dapat menyebutkan anggota keluarga ya, dari menyebutkan anggota keluarga dari rekaman tentang jati diri misalnya seperti itu. Ya, karena itu nanti masuk ke vocabulary-nya. Terus yang terakhir itu sama dengan menirukan tadi kan, tapi untuk ejaannya, pronunciation-nya. Jadi tolong diurutkan dulu seperti kelompok yang sebelumnya, kelompok spoken sendiri, kelompok written sendiri, begitu. Kemudian bergeser ke kegiatan pembelajaran. Ada 12 JP. 12 JP berarti sama dengan berapa TM? 6 TM. Oke, 6 TM. Dari sekian banyak indikator itu, mana untuk yang 1 TM atau pertemuan pertama yang mana? Kalau 6 kan nanti indikatornya banyak. Karena 1 kali tatap muka bisa jadi mungkin 2 atau 3 indikator. Nah, berarti ada kalau 12 tadi 6 TM, kalau misalkan 3 berarti kan ada 18. Atau mungkin terjadi pengulangan karena jati diri ini nanti dipecah-pecah kan. Ya. Nah, terus yang berikutnya untuk penerapan modelnya sudah ada. Pertemuan yang pertama menggunakan model discovery atau inquiry untuk menjodohkan dan rearrange serta melengkapi. Terus untuk indikator yang lainnya menggunakan apa modelnya? Untuk kegiatan pembelajarannya. Kan ada pronunciation-nya. Terus ada indikator menjelaskan. PBL-nya. Berarti untuk pertemuan kedua dan ketiga nantinya. Karena PBL itu tidak bisa untuk 1 kali tatap muka. Ya. Nah, yang mana saja sehingga nanti produknya siswa pada mungkin untuk PBL-nya bisa masuk ke spoken, bisa juga masuk ke written. Kalau written mereka nanti bisa membuat ini family tree-nya, pohon keluarganya, berikut dengan deskripsinya. Nah, tentunya ada proses melalui ada vocab-nya, ada grammar-nya, bagaimana dia menulis deskripsi tentang keluarga dan seterusnya itu. Itu nanti kan berbicara tentang unsur kebahasaannya. Nah, tolong untuk kegiatan pembelajaran caranya sama dengan yang kelompok sebelumnya. Apa yang ada di dalam indikator harus juga muncul di dalam kegiatan pembelajaran. Tinggal menambahi kegiatan saja kan. Nah, ini strateginya. Ya, strateginya sudah ada, tetapi kegiatannya atau kompetensinya di sini ada yang di dalam indikator ada, tapi di dalam kegiatan tidak ada. Seperti tadi, untuk menirukan di dalam itu tidak ada. Ya kan, nah, itu tolong dijodohkan, dipasangkan gitu supaya enak. Jadi mana untuk pertemuan pertama yang menggunakan discovery itu indikatornya ini. Kemudian nanti PBL kedua dan ketiga suatu misal indikatornya itu ini. Nah, jadi bisa dibuat baris gitu, lebih enak membacanya. Jadi dipisah antara yang pertemuan pertama dengan pertemuan keduanya, dipisah lebih enak membacanya. Jadi kalau yang kelompok pertama tadi pemisahannya dia dengan memunculkan kelompok spoken dan kelompok written. Kalau ini kan masih acak. Nah, tolong diurutkan dulu seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang kegiatan pembelajarannya seperti tadi, kelompok spoken, modelnya apa, kegiatannya apa. Ambil saja kegiatannya itu dari indikator. Tinggal menambah strategi saja. Ya, jadi di sini antara untuk kegiatannya model sudah bagus, indikator yang masih belum match antara indikator dengan kegiatan pembelajarannya itu yang bagus. Ya. Bisa jadi satu model untuk beberapa indikator.
Ya, seperti ini sudah bagus. Cuma tolong diperhatikan, kan tidak mungkin tiba-tiba pada model PBL itu siswa dapat membuat, kan ada langkah-langkah sebelumnya bisa menjawab pertanyaan sampai akhirnya dia bisa membuat. Ada proses untuk bisa menghasilkan suatu program. Nah, jadi ini urut-urutannya tolong diperhatikan pada langkah-langkahnya. Nah, kemudian untuk penilaiannya, penilaian itu untuk penilaian indikator yang mana? Untuk ratingnya, kelompok rating. Coba geser ke kanan. Oke, betul. Berarti itu untuk kelompok reading atau written-nya ya. Nah, untuk kelompok spoken-nya belum muncul. Ada soalnya? Kegiatan pembelajaran ini ada ya indikatornya? Yang ini kali informasi Ada ya? Oke, sudah ada. Benar? Penilaiannya sudah oke, tinggal kegiatan dan ini tadi indikator. Oke, cukup. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau mungkin dari kelompoknya sendiri dan kelompok lain? Silakan. Kalau misalkan tadi model PBL kan sebelum membuat pohon keluarga harus ada pengantarnya. Iya, reading. Kalau misal dari model inquiry pengantarnya gimana? Kalau inquiry itu kan menemukan. Jadi cuman inquiry-nya ini untuk spoken kah atau untuk written? Kalau memang untuk spoken berarti nanti siswanya kan proses untuk kelompok spoken diawali dari listening dulu kan. Nah, dari listening itu diharapkan siswa bisa menemukan apa yang akan dibahas, yaitu tentang identity tadi, tentang jati diri. Jadi boleh misal pertemuan pertama itu discovery, terus pertemuan 2, 3, akan 4 nanti PBL dengan membuat pohon keluarga. Boleh. Oke. Termasuk nanti untuk PBL-nya ada aktivitas vocabulary-nya bisa, aktivitas grammar-nya juga bisa. Karena akhirnya menghasilkan suatu produk dalam bentuk pohon keluarga yang lengkap dengan penjelasan. Oke. Baik, siapa lagi kelas 7 yang mau mencoba? Silakan. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya, aku nggak niat Kak. Masa nangis, mau nangis, susah kan, langsung nangis. Nangis sendiri. Cuma menang ya, aku menjelas no. Ya, betul. Saya tuh malu, gak sadar cepet lu. Apa itu? Sing malu pertama mungkin apa cici nyok. Ampun salah aku ngomong bis pokoknya maju sih nggak usah aku menengah kata koreksi Riani. Kan aku ngomong lain salah benar. Ada salah mana? Kemarin ada 10 indikator kan, kemudian kami ringkas
digariskan menjadi 8 di indikator. Ini juga kita 8 indikator, kalau 6 TM, 1 TM-nya berapa indikator? ada yang satu yang tergantung tingkat Biasanya ada. size-nya juga. Oke. Untuk indikator yang pertama indikator kardinal 1 sampai 20 berurutan dan acak. Nanti Kak nyetok, coy. di indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kita menggunakan model pembelajaran Waduh, Kak seperti nyetok. ini, yaitu menanyakan. Kemudian pada indikator 1 itu kan listening. Nanti penilaiannya adalah